Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pembelajaran online ini kita akan membahas ibadah dan akhlak. Ibadah secara umum dapat dipahami sebagai wujud penghambaan diri seorang makhluk kepada sang Khaliknya. Penghambaan itu tentunya didasari pada perasaan syukur atas semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita, serta untuk memperoleh keridhoannya dengan menjalankan perintah-perintahnya. Pengertian ibadah berasal dari kata abdun yang berarti patuh, taat, setia, tunduk, menyembah dan memperhambakan diri terhadap sesuatu. Berdasarkan istilah, ibadah adalah tindakan menurut, mengikut, dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diserukan oleh para rasulnya. Ada alasan manusia beribadah kepada Allah. Mengapa manusia beribadah kepada Allah? Nah, di sini ada tujuan-tujuan manusia beribadah kepada Allah. Pertama, tujuan manusia diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 56. Tentunya ibadah harus dilakukan dengan baik dan benar agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita harus melakukan ibadah tersebut dengan cara yang benar dan juga disertai dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, wujud rasa syukur kita. Nah, ibadah itu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat tak terhingga kepada makhluk kepada kita, baik itu nikmat jasmani maupun rohani. Kalaupun contohnya yaitu tadi misalnya buta, tuli, bisu. Nah, jika ada satu saja bagian dari tubuh kita yang tidak sempurna yang tadi saya sebutkan, buta, tuli, bisu, kalaupun terjadi kita tetap bersyukur karena pemberian Allah itu pasti sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Semakin banyak bersyukur, maka nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu semakin banyak. Yang ketiga merupakan konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 172. Keempat, ibadah merupakan tugas yang ditanamkan oleh setiap rasul kepada umatnya. Itu surat An-Nahl 36. Kelima, hanya Allah zat yang patut disembah. Surat Al-Talaq ayat 12. Keenam, adanya azab Allah bagi hambanya yang tidak beribadah kepadanya. Itu diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 15. Jenis ibadah. Nah, di sini dalam ibadah itu terdapat beberapa jenis
yaitu ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh. Nah, ibadah mahdoh atau ibadah khusus adalah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Jenis ibadah mahdoh seperti wudu, tayamum, hadas, sholat, siam atau puasa, haji, umroh. Nah, itu jenis-jenis ibadah mahdoh, yaitu ibadah khusus yang sudah ditentukan. Nah, prinsip ibadah mahdoh tersebut ada beberapa prinsip. Pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil atau perintah baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yaitu jadi merupakan sebuah otoritas, merupakan otoritas wahyu Allah, artinya tidak boleh ditentang. Ini tidak boleh ditetapkan, tentunya tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika, karena ibadah ini perintah dari Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah SAW. Salah satu tujuan diutus Rasul oleh Allah adalah untuk memberikan contoh, ya, di antara contoh-contoh ibadah, dan sesuai dengan firman Allah, dan kami tidak mengutus seseorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Terus ada lagi Rasul, dan apa saja yang dibawakan Rasul kepada kamu maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Nah, itu firman Allah. Yang ketiga, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan merupakan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Nah, di sini akal hanya berfungsi memahami rahasia di balik yang disebutkan tadi. Nah, yang keempat, azasnya azas taat. Nah, ini dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Artinya kita wajib meyakini apa yang diperintahkan Allah kepada kita semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hambanya itu sendiri. Itu wajib dipatuhi, taat, azas taat. Yang kedua, jenis ibadah khairu mahdoh atau ibadah umum. Ini artinya segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya ibadah khairu mahdoh yaitu zikir, dakwah, tolong menolong, dan sebagainya. Nah, prinsip ibadah khairu mahdoh, pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak ada dalil yang melarang, ya. Yang kedua, tata laksana tidak perlu berpola kepada contoh Rasul, karena dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah bid'ah, atau jika ada yang menyebutnya segala hal yang tidak dikerjakan Rasul bid'ah, maka bid'ahnya disebut bid'ah hasanah. Sedangkan dalam ibadah mahdoh disebut bid'ah dalalah. Yang ketiga, bersifat rasional. Bersifat rasional ini ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh akal atau
logika. Yang keempat, azasnya manfaat. Azas manfaat, selama itu bermanfaat ibadahnya, maka selama itu boleh dilakukan. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan rendah diri kepada Allah, perendahan diri kepada Allah. Nah, ibadah akan terwujud tentunya dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sesuai dengan firman Allah Az-Zariyat tadi. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif, ya, merupakan sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Nah, itu ibadah dalam pengertian komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, ya, yaitu ibadah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perkataan atau perbuatan, baik amalan batin ataupun zahir atau nyata. Nah, hakikat ibadah, pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hakikat ibadah itu melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hakikat ibadah sebagai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah jihad di jalan Allah. Nah, ini berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Nah, jihad ini tentunya sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah hakikat ibadah kita karena takut. Maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis dari makhluk, ya, melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hakikat ibadah. Setelah hakikat ibadah, bagaimana kalau ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada syarat-syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita harus ikhlas. Nah, harus ikhlas. Tentunya seorang hamba yang ibadahnya ingin dikabulkan, ya, harus mengikuti syarat ini. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas sesuai dengan firman Allah Az-Zumar, katakan olehmu bahwasanya aku diperintahkan menyembah Allah, artinya beribadah kepadanya, seraya mengikhlaskan taat kepadanya yang diperintahkan. Supaya aku merupakan orang pertama yang menyerahkan diri kepadanya. Itu sesuai dengan firman Allah Az-Zumar ayat 11-12, itu tentang ikhlas. Yang kedua, dilakukan secara sah sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap supaya menjumpai Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mensyarikatkan seseorang dengan Tuhannya dalam ibadahnya itu.
Itu syarat-syarat diterimanya ibadah. Yang selanjutnya adalah akhlak. Secara etimologi, akhlak artinya khuluq atau al-khuluq bermakna budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak juga diartikan sikap yang melahirkan perbuatan. Perbuatan itu bisa perilaku, tingkah laku, baik maupun juga buruk, mungkin juga buruk. Nah, secara terminologi, akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Itu menurut Ibnu Miskawih. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik dan buruk tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ibrahim Anis. Suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dan mudah dilakukan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lebih lama. Ini menurut Al-Ghazali. Terus selanjutnya akhlak dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mendorong perilaku seseorang dengan mudah sehingga menjadi perilaku kebiasaan. Sifat tersebut melahirkan suatu perilaku yang terpuji menurut agama dan akal, dinamakan akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Sebaiknya jika melahirkan tindakan yang jahat, maka disebut akhlak buruk atau akhlak mazmumah. Akhlak Islam adalah akhlak Islami bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Nah, akhlak Islami merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seorang muslim yang baik atau yang buruk. Nah, akhlak juga merupakan buah dari akidah dan syariah yang benar. Secara mendasar, akhlak erat kaitannya dengan kejadian manusia, yaitu khalik dan makhluk, pencipta dan yang diciptakan. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu untuk memperbaiki hubungan makhluk dengan khalik dan hubungan baik antara makhluk dengan makhluk. Perbedaan akhlak dan moral. Moral dikatakan merupakan nilai dasar dalam masyarakat untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan yang pada akhirnya menjadi adat istiadat masyarakat tersebut. Persamaan antara akhlak dan moral bahwa keduanya berbicara tentang nilai perbuatan manusia. Perbuatan manusia menurut akhlak dan moral ada yang bernilai baik dan ada yang bernilai buruk. Nah, perbedaannya di sini memandang akhlak memandang baik buruk perbuatan manusia berdasarkan tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan moral itu tolak ukurnya adat istiadat yang berlaku pada masyarakat. Dan juga ada perbedaan akhlak dan etika. Kalau etika itu merupakan ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan seseorang kepada sesama, menyatakan tujuan perbuatan seseorang. Sedang persamaan dan perbuatan antara akhlak dengan etika, persamaannya di antara keduanya terletak pada objeknya, yakni sama-sama membahas tentang baik dan buruknya. Sedangkan perbedaannya, akhlak memberikan penilaian baik buruk perbuatan manusia dengan parameter agama, yaitu tentunya berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan etika menilai baik buruknya perbuatan manusia menggunakan parameter akal. Nah, ciri-ciri akhlak dalam Islam. Ciri-ciri akhlak Islam. Pertama, mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.
Yang kedua, menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruk perbuatan seorang yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang selanjutnya adalah bersifat universal dan komprehensif. Nah, ini tentunya dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia, ya, kapanpun ataupun dimanapun berada. Yang selanjutnya mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan mulia serta perbuatan manusia. Pembagian akhlak di sini pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya ruang lingkup akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkupnya adalah pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubungan manusia dengan Allah diwujudkan dalam bentuk ritualitas, yaitu beribadah. Nah, beribadahnya itu yaitu sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kalau sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ya. Nah, itu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, diantaranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilakukan, ibadah tersebut dilakukan dengan akhlak, ya, di mana harus dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak menduakan, beribadah tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Nah, ini artiannya apa? Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada siapapun, nah ini totalitas kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus melaksanakan perintah maupun menjauhi semua larangannya, ya. Mensyukuri nikmat Allah, nah itu termasuk cinta. Ikhlas terhadap qada dan qadar itu juga termasuk cinta. Memohon ampunan itu termasuk cinta kepada Allah. Yang selanjutnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ini kita artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai situasi, baik situasi yang lapang maupun sempit. Kita senang ataupun susah itu selalu mengingat kepada Allah atau berzikir kepada Allah. Ini merupakan salah satu wujud akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kepada Allah yang selanjutnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Nah, kalau manusia tidak berdoa maka dikatakan sombong. Nah, berarti tidak berakhlak juga. Tawadu dan tawakal. Dan di sini Allah itu juga menganjurkan manusia untuk berdoa. Doa itu sebagian daripada ibadah. Terus pembagian akhlak selanjutnya adalah akhlak terhadap makhluk. Nah, akhlak terhadap makhluk itu ada beberapa ruang lingkup. Pertama, akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhlak terhadap Rasulullah ini kita mencintai Rasulullah secara tulus, tentunya dengan mengikuti semua sunnahnya. Ya. Kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan, suri teladan dalam hidup dan menjalankan kehidupan. Itu akhlak terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, akhlak terhadap kedua orang tua. Akhlak terhadap kedua orang tua artinya kita harus mencintai kedua orang tua, mencintai mereka melebihi cinta kepada orang lain. Nah, berarti kita harus sayang kepada orang tua, karena orang tua yang telah membesarkan kita, merawat kita, melahirkan kita, menjadikan kita menjadi manusia yang bermanfaat.
ya. Artinya kita harus berakhlak kepada orang tua. Nah, bagaimana caranya? Yaitu berbicara dengan ramah, lemah lembut, ya. Tidak mengatakan kalau dipanggil dengan dan lain sebagainya. Jadi harus sopan. Yang selanjutnya adalah akhlak terhadap diri sendiri. Nah, ini akhlak terhadap diri sendiri yaitu memelihara kesucian diri, yaitu menutup aurat, adil, jujur, ya. Nah, ikhlas, sabar, pemaaf, rendah hati. Nah, itu akhlak kepada diri sendiri. Terus akhlak terhadap keluarga, karib, dan kerabat. Nah, ini akhlak yaitu kita membina rasa cinta, kasih sayang, dan mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terus akhlak terhadap tetangga. Akhlak terhadap tetangga ini dalam Islam ditekankan sekali. Kita saling menghormati, ya. Saling menolong. Nah, itu akhlak terhadap tetangga. Tidak boleh menggunjing. Terus akhlak terhadap masyarakat, yaitu dengan memuliakan tamu, menghormati tamu, ya. Itu akhlak terhadap masyarakat. Terus akhlak terhadap lingkungan. Ini memelihara kelestarian lingkungan, ya. Memanfaatkan dan menjaga alam. Itu akhlak terhadap lingkungan. Terus pembagian akhlak selanjutnya akhlak terhadap alam. Akhlak terhadap alam ini karena kita sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkan bumi dan segala isinya, maka kita harus menjaga alam, jangan sampai rusak. Sumber-sumber akhlak dalam Islam, sini ada 3 sumber-sumber akhlak dalam Islam, yaitu pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini sumber utama akhlak, ya, sebagai tolak ukur baik buruknya akhlak. Ini tentunya sangat logis karena kebenaran Al-Quran itu sangat objektif, komprehensif, universal, menyeluruh, ya. Nah, akhlaknya ini tidak diragukan. Nah, karena Al-Quran sebagai sumber hukum, peraturan yang mengatur tingkah laku dan akhlak manusia. Itu Al-Quran. Nah, contohnya Al-Quran melarang manusia minum arak, makan riba, bersikap angkuh, sombong, ya. Terus dan lain sebagainya. Tidak boleh fitnah, ya. Nah, itu sumber akhlak dalam Islam. Yang kedua, sumber as-sunnah, ya. Nah, as-sunnah makbulah. Nah, ini sumber akhlak yang kedua. Ini didasarkan pada firman Allah yang menegaskan pentingnya seorang muslim mengikuti perintah dan larangan Rasulullah dan menjadikan sebagai sumber rujukan teladan kehidupan sehari-hari sebagai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan firman Allah. Artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Dan juga Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Tentunya bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nah, itu sumber akhlak dalam Islam, yaitu as-sunnah makbulah.
Contohnya hubungan kita dengan tetangga, terus memuliakan tamu, ya, terus kita menolong sesama. Nah, itu as-sunnah. Yang ketiga, hati nurani. Nah, sumber-sumber akhlak dalam Islam itu ada hati nurani. Selain Al-Quran dan as-sunnah, hati nurani manusia yang bersih juga dapat dijadikan sebagai sumber akhlak sesuai dengan fitrahnya yang cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Tentunya manusia memiliki hati nurani yang dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Sesuai dengan sabda Nabi, hai wabisah, bertanyalah kepada hati nuranimu sendiri. Kebaikan adalah jika kau lakukan, hatimu akan merasa tenang, hati nurani pun merasa tentram. Sedangkan keburukan adalah sesuatu yang jika kau lakukan, jiwamu bergejolak dan hati nuranimu akan berdebar-debar meskipun orang banyak memberi tahu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu sumber-sumber akhlak dalam Islam. Nah, jadi intinya ibadah dan akhlak itu saling berkaitan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, maka akan diatur bagaimana akhlak dalam beribadah. Nah, di situ ada sumber-sumber hukumnya yang mengatur beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah yang baik, ya. Bagaimana niat melakukan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Nah, itu artinya ibadah dan akhlak ini saling berkaitan. Itu yang dapat saya sampaikan tentang ibadah dan akhlak secara umum. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.